Oke, shalom guys, jumpa lagi dengan saya dan berita hari ini atau kali ini adalah Salma Vina Sunan. Ya, dalam sebuah postingan diminta untuk kembali lagi kepada agama sebelumnya oleh warganet seperti Nania Idol. Kemudian Salma Vina membalas komen itu, postingan itu, dan berkata bahwa dia bosan dan muak dengan netizen yang selalu berkomentar tentang agama. Nah, memang momok yang terbesar yang sangat menggoda iman seseorang itu adalah masa lalu. Ya, kalau seseorang bisa menanggulangi masa lalunya, maka dapat dipastikan imannya akan semakin bertumbuh, semakin naik dan semakin berdampak. Tetapi siapa yang gagal menanggulangi masa lalunya, ya, maka dia akan terhenti pada satu titik tertentu. Nah, di dalam Alkitab saya ingin kasih tahu ada 3 tokoh ya yang berjuang dan berhasil menanggulangi masa lalu mereka. Ya. Yang pertama adalah Musa. Musa itu punya potensi untuk menjadi Firaun kesekian karena dia diadopsi pada waktu itu oleh putri Firaun. Sehingga dia sangat berpotensi untuk menjadi salah satu generasi Firaun di dalam singgasana Firaun di Mesir pada zaman itu. Tetapi dia memilih untuk tidak mengambil itu semua, dia tinggalkan itu semua dan memilih Tuhan dan visi yang Tuhan berikan kepada dia. Dan ini dicatat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Dikatakan seperti ini, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Musa tidak peduli dengan peluang untuk menjadi salah satu Firaun ya di dalam singgasana daripada kerajaan Firaun, karena dia lebih memilih Tuhan dan upah yang dijanjikan kepada dia. Itu yang pertama. Tokoh yang kedua adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum dia mengenal Kristus, dia adalah seorang pejabat yang dihormati di kalangan Yahudi. Ya, dia seorang yang sangat berpengaruh, bahkan dia bisa mendapat kuasa surat resmi untuk memenjarakan orang Kristen, bahkan tidak segan-segan juga membunuh mereka. Tetapi ketika Tuhan menjumpai dia dalam perjalanan ke Damsyik, ya, di situ hidupnya berubah, ya, 180 derajat. Dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus, keluar masuk penjara, memberitakan Injil. Dan dia berkata di dalam Filipi pasal 3, ya, ayat 8, di situ dikatakan, malahan segala sesuatu masa lalu kehormatan kejayaannya itu kuanggap perugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bagi dia Kristus lebih dari segala sesuatu. Kristus lebih mahal, lebih mewah dan mulia dari segala kekayaan, kesempatan, peluang, kejayaan dan penghormatan yang dia terima dalam hidupnya yang sebelum masa pertobatannya. Ya, itu 2 tokoh dari Alkitab. Dan tokoh yang terakhir adalah tokoh dalam sejarah, yaitu Alexander Agung. Ya, salah satu raja di Yunani yang sangat berkuasa. Dikatakan dia memerintah pada usia yang sangat muda, yaitu 20 tahun. Dan sekitar 10 tahun dia memerintah dan kekuasaannya begitu luas, meliputi 3 benua, yaitu Eropa, Asia dan juga Afrika. Ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa selama masa kekuasaannya dalam peperangan dilakukan tidak pernah kalah. Lalu orang menyelidiki apa alasan atau rahasia sehingga dia selalu menang. Ternyata dikatakan bahwa setiap kali dia membawa pasukannya, misalnya menyeberangi suatu jembatan untuk menginvasi sebuah wilayah, maka setelah pasukan semuanya lewat, maka jembatan itu diledakkan sehingga tidak ada pilihan menang atau mati karena tidak ada jembatan untuk pulang. Semoga saudara bisa menanggulangi
masa lalu saudara. God bless.